Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat yang mulia Ubaidullah bin Mihsan al-Khatmi radhiyallahu taala anhu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi wa mu'afan fi jasadihi wa 'indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang di pagi hari dia aman di tempat tinggalnya, wa mu'afan fi jasadi, di pagi hari dia merasakan kesehatan pada tubuhnya, wa indahu qutu yaumi, di pagi hari dia memiliki makanan untuk hari itu, untuk dia dan keluarganya. Dia merasakan keamanan, dia merasakan kesehatan, dan ada makanan untuk dia dan keluarganya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, faka'annama hizat lahu dunya, maka seakan-akan Allah berikan dia dunia. Dalam riwayat yang lain ditambah bihadzafiriha, dunia beserta isinya. Dalam hadits ini, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, Nabi mengingatkan kita sekian banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tugas kita sebagai seorang mukmin kepada mukmin yang lainnya. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan karena peringatan itu bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Jadi sebagai pembuka majelis kita pada hari ini, saya ingatkan beberapa nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan. Dalam hadits ini Nabi mengumpulkan 3 nikmat. Pertama, Nabi sebutkan, man asbaha minkum aminan fi sirbihi. Siapa di antara kalian yang bangun di pagi hari dia merasakan aman fi sirbih. Fi sirbi itu maksudnya sirbih, di tempat tinggalnya, fi maskani, tempat tinggalnya, di kampungnya, di rumahnya. Aman dari apa maksudnya? Aman dari gangguan yang mengancam jiwanya, yang mengancam nyawanya, yang mengancam hartanya. Aman, dia bekerja dengan tenang, dia beribadah dengan tenang, tidak ada yang mengganggunya. Berbeda dengan sebahagian negara kaum muslimin, negeri kaum muslimin, yang mereka tidak bisa beribadah dengan tenang, tidak bisa keluar ke masjid berjamaah, tidak bisa mencari ma'isyah, mencari pekerjaan,
mencari penghidupan dengan tenang. Dicabut oleh Allah nikmat keamanan itu. Peperangan, kekacauan, kehancuran, tetapi Allah masih memilih kita, menjaga kita di atas nikmat ini. Aman. Pernah kita terfikir bahwa ini nikmat? Oleh karena itu dalam Al-Quran Allah ingatkan, daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha min kulli makanin fakafarat bi an'amillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un. Kata Allah, dibuat untuk kalian satu contoh. Apa contohnya? Qaryatan kanat aminatan mutmainnatan. Kata Allah, satu negeri, satu kampung, kanat aminah, dulu dia aman. Kanat aminah, yang kampung ini, negeri ini kata Allah aman, mutmainnatan, tenang. Coba, sudah aman, tenang lagi. Tidak sampai di situ. Kata Allah, ya'tiha rizquha, datang rezeki untuk mereka, min kulli makan. Subhanallah, dari segala arah. Apa yang kurang ini? Tapi kata Allah, fakafarat bi an'amillah, tapi mereka kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un. Allah berikan mereka, Allah membuat mereka merasakan pakaian kelaparan dan ketakutan. Tadinya banyak makanan dan aman, diganti oleh Allah Subhanahu wa taala kelaparan dan ketakutan. Dicabut nikmat itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah menyebutkan seakan-akan itu menjadi pakaian untuk mereka. Maksudnya apa? Siang, malam, pagi merasakan kelaparan dan merasakan ketakutan. Bima kanu yasna'un, karena apa yang mereka amalkan. Oleh karena itu ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kalau bukan kita yang menjaga nikmat ini, siapa lagi? Tidak mungkin orang luar datang menjaga nikmat aman ini, kita sendiri. Dan apa yang kita lakukan sekarang? Bermajlis ilmu, mendatangi rumah dari rumah-rumah Allah untuk menambah keimanan, menambah ilmu kita kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu sebab terjaganya nikmat aman itu. Menambah keimanan. Oleh karena itu para sahabat mengatakan, ta'alau nu'min sa'ah. Ayo kemari kita mengambil hadits bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, nu'min sa'ah, kita beriman sejenak. Berarti memperdalam ilmu agama, terus duduk di majelis ilmu itu apa? Keimanan kepada Allah, menambah keimanan kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian yang kedua yang dalam hadits ini Nabi ingatkan, wa mu'afan fi jasadih. Mu'afan fi jasadih. Siapa yang di pagi hari dia mu'afan, sehat pada jasadnya. Kita bangun pagi, anggota tubuh kita lengkap, tidak ada virus. Alhamdulillah, nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kata para ulama, as-sihhatu tajun ala ru'usil asihha la yarahu illal marda. Kata para ulama bahwa kesehatan itu adalah mahkota yang ada di kepala orang-orang yang sehat, yang tidak dilihat kecuali hanya orang-orang yang sakit. Maksudnya apa? Orang yang sakit memahami, sadar betul bahwa kesehatan adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang yang sehat, wa qalilun min ibadiyasy syakur, sedikit bagi mereka yang faham, yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sedikit. Banyaknya lalai akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kapan mereka sadar akan nikmat itu? Allah cabut nikmat itu ketika mereka merasakan sakit. Yang terakhir kata Nabi sallam, wa indahu qutu yaumih, ada makanan untuk dia untuk hari itu. Subhanallah, perhatikan, untuk hari itu. Kita mungkin masih ada untuk sebulan ke depan. Ya, beras masih ada. Mungkin di rekening masih ada perbendaharaan kita. Bahkan mungkin masih setahun ke depan masih bisa. Tapi ini kata Nabi sallam,
Iya. Wa indahu qutu yaumi. Pada dia, untuk dia hari itu ada makanan untuk hari itu, dia dan keluarganya. Kata Nabi, siapa yang berkumpul 3 nikmat ini, faqannama hizat lahu dunya bihadzafiriha. Berkumpul pada dia, iya, 3 nikmat ini seakan-akan Allah berikan kepada dia dunia beserta isinya. Coba perhatikan, ketika sudah terkumpul 3 ini, apa yang kita harapkan lagi? Apa yang kita cari lagi? Kecuali mereka yang tamak terhadap kehidupan dunia. Itu saja. Kalau kita mungkin hanya sekedar hidup, alhamdulillah. Tinggal bagaimana kita menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu saja. Ya kan? Apa kita cari setelah itu? Apalagi kalau sudah berkeluarga, sudah ada keluarganya. Oleh karena itu dalam Al-Quran Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzukuk wal 'aqibatu littaqwa. Kata Allah, wahai Muhammad, perintahkanlah anak dan istrimu untuk salat. Kemudian Allah ingatkan, la nas'aluka rizqa. Saya tidak meminta darimu wahai Muhammad rezeki. Nahnu narzukuka. Kamilah yang memberikan rezeki kepadamu. Kata para ulama, perhatikan, Allah di sini mengingatkan nabinya Muhammad SAW tentang ibadah, kemudian setelah itu Allah mengingatkan tentang rezeki. Ya kan? Allah mengingatkan tentang rezeki. Maksudnya apa? Kata para ulama, ya wahai Muhammad, fokus engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rezekimu jamin engkau, tidak usah engkau risaukan. Tidak usah engkau pusingkan itu tentang rezeki. Nahnu narzukuka. Saya menjamin rezekimu. Mirip dengan firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa setelahnya? Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Perhatikan. Allah sudah sebutkan pada ayat ini tentang tujuan dan hikmah penciptaan manusia. Ya kan? Penciptaan manusia. Tujuannya dan hikmahnya apa? Liya'budun. Untuk menyembahku, beribadah kepada-Aku, liwahidun, mentauhidkanku, kata Allah. Setelah itu tentang rezeki. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayut'imun. Saya tidak menginginkan dari jin dan manusia untuk berupa rezeki. Dan saya tidak menginginkan dari mereka memberikan makan kepada Aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Justru Allah lah yang memberikan rezeki kepada kalian. Dialah Allah yang Maha memberikan rezeki, lagi Maha kuat. Ya. Ini peringatan bagi kita semua bahwa kita hidup di dunia ini hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak dilarang untuk mencari kerja, mencari uang, mencari rezeki. Silahkan. Bahkan kata Allah, famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi. Bertebaranlah kalian di muka bumi mencari rezeki, makan dari rezeki itu silahkan. Tapi ingat, yang dilarang apa? Jangan sampai itu melalaikan kita dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Jangan sampai itu melalaikan kita dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah sudah ingatkan di sini, jangan sampai itu melalaikan kalian. Ya. Karena Allah sudah tahu kebanyakan manusia risau dengan rezekinya. Pusing memikirkan mau makan apa. Tidakkah mereka tahu ketika mereka di dalam janin, di dalam perut berbentuk janin, pernahkah mereka bekerja di dalam perut? Allah jamin rezekinya. Kenapa setelah keluar dari perut ibu bisa bekerja, bisa berusaha, kenapa semakin risau? Allah memberikan kita rezeki melalui satu jalur rezeki, tali pusar. Sudah ada rezeki kita. Allah putus rezeki itu, satu jalur rezeki itu putus. Allah ganti dengan 2 jalur rezeki, air susu ibu. Coba, belum kita bekerja, belum kita belum bekerja. Ibnu Qayyim sebutkan dalam Al-Fawaid, siapa yang bersyukur ketika Allah putus 2 rezeki ini, jalur rezeki ini, Allah ganti dengan 4 jalur rezeki. Dari hewan dan tumbuhan, makanan dan minuman. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, siapa yang bersyukur dengan 4 jalur rezeki ini, ketika Allah putus, Allah ganti dengan 8 pintu surga. Masih kita risau dengan rezeki itu? Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi hadits yang sebagai pembuka pada pertemuan kita pada hari ini mengingatkan kita akan nikmat Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, jujur bahwa kami sangat bahagia melihat pemandangan yang seperti ini. Ya. Kami teringat dulu ketika masih menimba ilmu di negeri Yaman. Allah berfirman dalam Al-Quran tentang satu nikmat ini, yaitu nikmat adanya masjid yang dihidupkan di dalamnya majelis ilmu. Allah berfirman, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Perhatikan baik-baik. Allah katakan masjid yang dibangun di atas ketakwaan. Masjid yang dibangun di atas ketakwaan. Dibangun di atas ta'awun alal birri wat taqwa. Penafsiran yang paling kuat masjid ini, Masjid Quba, masjid yang paling pertama dibangun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Masjid Quba. Kata Allah, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin, dibangun di atas ketakwaan di awal perkaranya. Kata Allah, disitulah ahaqqu an taquma fi, di situ yang paling berhak kalian menegakkan ibadah di situ. Ada faedah dari Syekh Shalih Fauzan dalam syarah kitab Tauhid. Beliau sebutkan di situ, ini dalil bahwa ketika ada masjid yang dibangun di atas ketakwaan, di masjid itu ditegakkan ilmu agama, ditegakkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau hafizahullah, di situ kalian salat. Di situ kalian salat. Kata beliau, walaupun jauh, sebisa mungkin kalian salat di situ. Ahaqqu an taquma fihi. Masjidun ussisa 'ala taqwa. Walaupun siaknya ayat ini, ketika orang-orang munafik membangun masjid diror, masjid tandingan untuk memecah belah kaum muslimin di Madinah, Allah tegur mereka, jangan sholat di situ, tapi sholatlah di masjid yang dibangun di atas ketakwaan, bukan dibangun untuk memecah belah masjidnya orang-orang munafikin, tapi faedahnya umum. Faedahnya umum. Ini mengingatkan kita akan satu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada masjid, di dalamnya kita tegakkan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tegakkan majlis-majlis ilmu, jaga nikmat ini. Jaga. Dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari membuat bab bina'il masajid. Bab membangun masjid. Bab ta'awun ala bina'il masajid. Bab tentang ta'awun membangun masjid. Beliau bawakan riwayat Nabi mengangkat labin, mengangkat bata. Sahabat menceritakan bahwa saya melihat beliau mengusap sisa bekas bata di kepala beliau. Subhanallah. Nabi juga ta'awun alal bina'il masajid. Ini menunjukkan bahwa mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum betul-betul memahami bahwa ketika dibangun masjid alat taqwa, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jaga itu. Bagaimana bentuk menjaganya? Dihidupkan dengan majlis-majlis ilmu, belajar mengajar, tahfidzul Quran, wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Allah sudah umumkan kepada kalian, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, Allah tambah. Itu bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan terus istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada yang lain. Abu Bakar Al-Marwazi pernah berkata di depan gurunya Imam Ahmad. Di depan gurunya Imam Ahmad. Man mata 'alal islami was sunnah mata 'alal khair. Beliau rahimahullah mengatakan di depan guru Imam Ahmad bahwa siapa yang meninggal di atas Islam dan sunnah mata 'alal khair, meninggal di atas kebaikan. Kata Imam Ahmad, uskut, diam. Imam Ahmad tambah, man mata 'alal islami was sunnah
mata 'alal khairi kullihi. Siapa yang meninggal di atas Islam dan sunnah, meninggal di atas kebaikan seluruhnya. Subhanallah. Beliau tambah. Ini menunjukkan ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, keistiqomahan, berketerusannya kita di atas ilmu agama matlub. Betul-betul perkara yang dituntut harus. Kita harus berusaha terus meningkatkan itu. Jangan melemah. Awal-awalnya saja semangat, tidak. Terus. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Allah ya Muhammad. Sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Keistiqomahan itu matlub, ikhwan. Inilah yang dituntut. Iya. Jangan kita memahami bahwa orang dapat hidayah itu bagi yang belum dapat hidayah. Dia belum hijrah, ketika hijrah dapat hidayah. Ya, dapat hidayah. Tahukah kita ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah bahwa orang yang sudah mendapatkan hidayah butuh hidayah. Walladzina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Orang-orang di atas hidayah kata Allah zadahum huda. Allah tambahkan untuk mereka petunjuk. Wa atahum taqwahum. Allah berikan kepada mereka ketakwaan untuk mereka. Kata para ulama, hidayah di sini di atas hidayah yaitu di antara maknanya hidayah ilal istiqamah, hidayah petunjuk taufik dari Allah untuk selalu istiqamah. Itu yang dituntut. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah masih mau menggerakkan hati kita mau belajar, mau datang, tanda-tanda kebaikan itu. Iya kan? Karena ada orang yang kadang tidak dibukakan hatinya, mungkin malas nanti deh. Merekam saja, dengar. Banyak halangan-halangan. Tapi kita digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, bergerak, mau berjalan menuju ke majlis-majlis ilmu. Nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang telah kita janjikan bahwa kita akan sebutkan satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang satu keutamaan yang besar. Keutamaan yang sangat besar bagi umat Islam. Bagi mereka secara khusus yang Allah masukkan mereka ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Dan inilah ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, inilah jalan mereka, inilah ciri mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum. Jadi sifat mereka, ciri mereka, mereka tidak mencari kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Ciri khas mereka ini, sifat mereka. Dalam Sahih Muslim disebutkan pembantu Nabi selain Anas bin Malik, Rabi'ah ibnul Ka'ab al-Aslami. Rabi'ah ibnul Ka'ab al-Aslami. Kata beliau, bitu ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya pernah bermalam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'ataitu biwadu. Saya mendatangkan kepada beliau wadu. Wadu itu kalau di fathah wawunya wadu, tempat air. Kalau wudu dia wawunya berarti perbuatan berwudu. Saya mendatangkan untuk beliau wadu, tempat berisi air untuk menunaikan hajatnya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rabi'ah salni. Rabi'ah, minta kepadaku apa yang kamu mau saya beri. Silahkan. Ini Nabi melihat anak ini, masya Allah, rajin, semangat, berkhidmat melayani Nabi SAW. Nabi ingin membalas kebaikannya. Kata Nabi, salni, minta. Rabi'ah dalam keadaan beliau anak muda, belum menikah. Nabi sudah janji, minta saya beri. Ya, kalau kita mungkin ya
saya mau menikah. Cari akhwat, saya mau menikah. Atau yang lain, minta ini, minta itu. Apa yang beliau minta? As'aluka ya Rasulullah bimurafaqatika fil jannah. Ya Rasulullah, saya meminta kedekatanmu di surga. Allahu Akbar. Tidak minta yang lain. Ya Rasulullah, saya meminta kedekatan kita di surga. Apa yang dicari? Cuma itu. Waridwanum minallahi akbar. Keridhaan Allah yang paling besar. Itu mereka cari. Enggak yang lain. Ini tertancap kuat dalam hati mereka. Pendidikan dari Nabi SAW, pengajaran dari Nabi SAW, bahwa jangan kalian minta kecuali itu. Itu kejar itu keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mintanya tidak salah-salah. Bukan masuk surga saja. Ya Rasulullah, kita dekat di surga. Di mana kamu masuk, di situ saya. Subhanallah. Apa jawaban Nabi? Kamu cuma itu kamu minta, tidak ada yang lain? Kata beliau, iya. Kata beliau, fa'inni bikasrati sujud. Kalau begitu bantu saya untuk mengabulkan permintaanmu, bantu saya untuk kamu memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai. Tapi itu di pembahasan kita, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ada himmah di situ. Semangat yang tinggi. Himmah aliyah dari para sahabat. Itu yang dituntut. Supaya kita tetap istiqomah. Jadi harus menjaga semangat itu. Walaupun kadang ada waktu-waktu, saat-saat yang turun. Ya. Tapi tetap berusaha. Ya, itu ada waktunya. Nih. Tapi kata Nabi SAW, siapa yang datang waktu itu, waktu-waktu lemas, waktu futur, dia bawa kepada petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala, faqad ihtada, maka dia telah berpetunjuk. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi di dalam hadis yang akan kita baca terdapat keagungan, terdapat keistimewaan untuk umat Islam, keutamaan yang besar yang Allah berikan kepada mereka. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Demikian pula Imam Tirmidzi dan selainnya. Dari An Husain bin Abdurrahman. Husain bin Abdurrahman, beliau mengatakan rahimahullah, kuntu inda Sa'id bin Jubair. Kuntu inda Sa'id bin Jubair, seorang tabi'in. Dulu saya berada di sisi Sa'id bin Jubair. Jadi muridnya ini Imran bin Husain bercerita. Jadi ini saya ceritakan kisahnya sedikit ya. Keluarnya hadits ini, disebutkan hadits ini. Jadi ada kisahnya. Ya, karena di sini banyak penuntut ilmu, anak adik-adik, masya Allah. Ini ada pelajaran-pelajaran penting di sini. Ya, sengaja saya buat lihat, masya Allah. Semangat melihat. Iya. Penuntut ilmu. Kata Imran bin Husain bin Abdurrahman rahimahullahu taala, pada satu malam saya berada di sisi Sa'id bin Jubair. Maka Sa'id bin Jubair rahimahullah mengatakan, ayyukum ra'al kawkabal ladzi qaddal barihah. Siapa di antara kalian yang melihat semalam bintang jatuh? Ya, bertanya gurunya. Siapa tadi malam lihat bintang jatuh? Ya. Maka muridnya Husain bin Abdurrahman menjawab, fakultu ana ya Rasulullah. Ya. Fakultu ana. Saya. Tsumma qultu. Kemudian Husain bin Abdurrahman menjawab, saya yang melihat. Amma inni lam akun fi salatin. Kata beliau, tapi saya tidak salat. Paham maksudnya? Ulama menjelaskan, memberikan faedah di sini bahwa bagaimana para salaf menutup pintu riya untuk diri mereka. Kan gurunya bertanya, siapa yang tadi malam melihat bintang jatuh? Muridnya mengatakan saya, tapi saya tidak sholat. Kenapa jangan sampai gurunya menyangka bangun tengah malam untuk sholat?
Jadi ditutup pintu itu, tidak mau pujian manusia. Apalagi dipuji dengan sesuatu yang dia tidak amalkan. Dalam Al-Quran tercela sifat ini. Jangan kalian menjadi seperti orang-orang ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Kata Allah, mereka yang dipuji dari apa yang mereka tidak lakukan. Seperti orang-orang munafikin. Jangan seperti itu. Makanya beliau katakan, saya tidak sholat. Saya tidak sholat. Walakinni ludigtu. Tetapi saya disengat. Disengat, digigit. Ya. Gurunya menjawab, fama sona'ta. Fama sona'ta. Apa yang kamu lakukan? Maksudnya ketika kamu digigit, disengat, apa yang kamu lakukan? Qultu, saya jawab, irtaqaitu. Dalam riwayatnya lain, istarqaitu. Saya meminta diruqyah. Saya minta diruqyah, secara orang ruqyah saya. Gurunya menjawab, qala fama hamalaka ala dzalik. Apa dalilmu? Apa yang mendorongmu? Apa yang membawamu untuk melakukan itu? Kalau ringkasnya, apa dalilmu? Kenapa kau minta ruqyah? Kenapa itu yang kau lakukan, bukan yang lain? Haditsun haddatsanahu Sya'bi. Dalil saya adalah hadis yang disampaikan kepada kami oleh Asy-Sya'bi, gurunya. Tahu Sya'bi? Asy-Sya'bi ini namanya Amir bin Syarahbil. Sya'bi ma'ruf di sisi penuntut ilmu, tidak ada yang tidak kenal Sya'bi. Iya, pernah dengar Sya'bi? Tidak kenal Sya'bi, aib. Sya'bi rahimahullah ta'ala yang mengatakan, ma katabtu sauda alal bidha. Saya tidak pernah menulis hitam di atas putih selama saya belajar. Tidak pernah menulis. Hafalannya, dengar hadits langsung hafal. 20 orang, puluhan sahabat masih hidup, beliau sudah dimintai fatwa. Sya'bi, tabi'in, tidak berjumpa dengan Nabi, tapi muridnya sahabat. Masih ada sahabat yang hidup, beliau sudah dimintai fatwa. Karena ilmunya, masya Allah, hafalannya kuat. Tidak pernah menulis. Tapi kita, tidak ada, jangan ikuti. Tidak ada lagi zaman ini untuk seperti beliau, paling rekaman. Beliau subhanallah tidak pernah menulis, langsung hafal haditsnya. Langsung hafal. Beliau ditanya pernah Imam Sya'bi rahimahullah, kenapa engkau dapatkan ilmu sedemikian banyaknya? Kata beliau, bi arba'ati umur. Karena 4 perkara. Pertama, binafil i'timad. Pertama, saya tidak pernah bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ditanya apa sebab keberhasilanmu dalam belajar? Beliau menjawab 4 perkara, tidak banyak. Pertama, binafil i'timad. Saya tidak pernah bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Saya menyandarkan ilmu, menyandarkan seluruhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah sombong. Ini pelajaran untuk para penuntut ilmu. Sudah menghafal sekian juz, 30 juz, banyak haditsnya yang dia hafal, jangan menganggap remeh orang lain. Jangan, jauh itu. Nabi Musa alaihissalam lebih afdal, jauh lebih afdal daripada Nabi Khidir. Sepakat kita. Tapi beliau alaihissalam mengetahui ada seorang hamba Allah yang Allah ajarkan kepada dia ilmu. Beliau tidak ajarkan kepada beliau, maka beliau mencari Nabi Khidir. Ketika ketemu, beliau mengatakan, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rusyda. Kata beliau alaihissalam, bolehkah saya ikut kepadamu agar kamu ajarkan kepada saya ilmu yang Allah ajarkan kepadamu? Subhanallah. Ini ketawaduan, kerendahan hati dari seorang nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Nabi Khidir juga begitu. Tidak, memang kau tidak diajar, saya yang diajar. Tidak. Di dalam hadits Sahih Bukhari disebutkan kisah mereka secara lengkapnya. Ketika Nabi Khidir dan Nabi Musa naik di perahu, maka di perjalanan
ada burung yang hinggap di ujung perahu. Ada burung yang hinggap di ujung perahu, mematuk 1 kali patukan, meminum air laut. Kata Nabi Khidir, wahai Musa, tidaklah ilmu Allah dibanding dengan ilmu saya dan ilmu kamu, ilmu kita, kecuali seperti tetesan air yang diminum oleh burung itu. Subhanallah. Maksudnya apa? Nah, ada apa-apanya ini dibanding dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu saya bandingannya. Ini ketawaduan. Tapi dengan itulah, dengan kerendahan hati seorang penuntut ilmu, dengan itulah ilmu mudah masuk. Perhatikan baik-baik. Al ilmu harbun minal fatal muta'ali kasaili harbun minal makanil ali. Ilmu itu lari dari anak muda yang merasa tinggi, sebagaimana air itu lari dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Ya, seperti itu. Jadi kalau mau berhasil menuntut ilmu, buang jauh-jauh sifat kesombongan. Tidak. Ya. Tidak ada contoh dari para salaf seperti itu. Ya. Justru itulah yang membuat mereka berhasil dalam menuntut ilmu. Ya. Imam Syafi'i mengatakan yang pertama binafil i'timad. Yang kedua wabukur kabukuril ghurab. Yang kedua, saya berpagi-pagi sebagaimana berpagi-paginya burung gagak. Masya Allah. Tidak sombong, berpagi-pagi sebagaimana pagi-paginya burung gagak. Maksudnya apa? Ada semangat. Jangan tidur habis subuh. Berpagi-pagi sebagaimana pagi-paginya burung gagak. Belajar. Yang kedua, wasair fil bilad. Kata Syafi'i yang ketiga, saya berjalan, pergi menuntut ilmu. Maksudnya apa? Ilmu itu didatangi. Memang pergi orang belajar, bersusah-susah. Lihat Nabi Musa alaihissalam, ini Nabi Musa loh, Rasul, pergi meninggalkan tempatnya mencari Nabi Khidir, sampai di tengah jalan beliau mengatakan apa? Atina goda'ana laqad lakina min safrina hada nasoba. Berikan makanan itu, berikan. Kami lapar ini sudah. Subhanallah. Seorang Nabi, seorang Rasul tetap merasakan keletihan, lapar dalam menuntut ilmu. Subhanallah. Imam Muslim rahimahullah dalam sahihnya, setelah membawakan hadits tentang waktu-waktu sholat, tentang waktu-waktu sholat, di tengah-tengahnya tiba-tiba membawakan ucapan Yahya bin Abi Katsir dengan sanadnya. Qala hadatsana fulan an fulan an fulan an Yahya bin Abi Katsir faqala la yustata'ul ilmu bi rahatil jasad. Ilmu tidak didapatkan dengan badan yang santai. Para ulama bertanya-tanya, di tengah-tengah di hadits waktu sholat, tiba-tiba di tengah-tengah, apa hubungannya? Apa hubungannya? Imam Muslim membawakan riwayat Yahya bin Abi Katsir dengan ucapannya ilmu tidak didapatkan dengan badan yang santai. Para ulama mengatakan Imam Muslim ingin menghibur dirinya, tasliyah, hiburan untuk dirinya sendiri. Kenapa? Karena hadits yang beliau kumpulkan itu dengan susah payah. Hibur diri dulu. Bawakan ucapan Yahya bin Abi Katsir, ilmu tidak didapatkan dengan badan yang santai. Hafal Quran, murojaah. Kalau sekedar hafal saja pernah lewat, mungkin seorang bisa. Harus butuh pengorbanan untuk mengulanginya. Makanya ulang hari ini yang lama, tambah lagi hafalan baru, jangan lama lupa. Butuh waktu, butuh usaha yang kuat agar terjaga hafalan itu. Seperti itu memang menuntut ilmu. Ada pengorbanan, ada usaha. Yang keempat, kata Syafi'i rahimahullah, as-sabru kal jamad, bersabar sebagaimana sabarnya benda mati. Ini 4, ingat baik-baik. Tidak sombong, ada semangat, rihlah berjalan menuntut ilmu, pergi ambil ilmu. Yang keempat, bersabar. Masya Allah. Ini kuncinya. Apalagi
Ada kejujuran, ada kesabaran. Itu kejujuran, dari situ muncul kesabaran karena dia menjujur dia. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi faminhum man qadha nahbahu wa minhum man yantadhir wa ma baddalu tabdila. Kata Allah, di antara sekelompok pemuda-pemuda dari orang-orang yang beriman, ada sekelompok pemuda para sahabat ini. Sadaqu ma ahadullah alaihi, mereka jujur betul terhadap apa yang Allah janjikan untuk mereka. Faminhum man qadha nahbahu, di antara mereka ada yang gugur di perjalanan, mati di medan jihad. Wa minhum man yantadhir, di antara mereka ada yang menunggu, tidak mengganti jalan mereka, istiqamah. Wa ma baddalu tabdila, mereka tidak merubah sama sekali. Itu para sahabat. Dalam riwayat Nabi membaca ayat itu ketika beliau pergi di perkuburan sahabat di perang Uhud, yang meninggal di perang Uhud. Beliau berdiri di situ dan membaca ayat ini. Membaca ayat dalam surah Al-Ahzab. Jadi ini Sya'bi rahimahullah ta'ala. Ya. Jadi dalilnya dia minta ruqyah karena disengat, karena ada hadits yang disampaikan oleh gurunya Imam Sya'bi, Amir bin Syarahbil. Gurunya menjawab lagi, qala wa ma hadatsakum. Wa ma hadatsakum, apa yang dia ceritakan kepada kalian? Apa haditsnya? Coba. Ya, ditantang oleh gurunya. Apa? Coba sampaikan. Qultu, Husain bin Abdurrahman mengatakan, haddatsana an Buraidah, dia menceritakan kepada kami dari Buraidah Ibnu Husain. Buraidah bin Husain sahabat, gurunya Sya'bi. Jadi Sya'bi sampaikan kepada Husain bin Abdurrahman dari gurunya juga sahabat. Qala, sahabat ini mengatakan, la ruqyata illa min ainin au humatin. Kata sahabat, tidak ada ruqyah kecuali dari penyakit ain dan humah, panas, demam, sakit. Ya, dia kan tersengat, sakit. Nah, berarti dalil yang disampaikan oleh gurunya Sya'bi dia amalkan. Dia ruqyah dirinya, tapi caranya minta untuk diruqyah. Karena ruqyah tidak boleh kecuali dari penyakit ain dan itu. Penyakit yang menyerang bisa diruqyah. Selain itu tidak boleh. Ya. Makanya dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, la ruqyata. Ya, inna ruqa wat tamaim syirkun. Ruqyah, tamaim, tamimah, jimat, syirik. Loh, kenapa boleh ruqyah, ada yang tidak diperbolehkan? Ruqyah yang dimaksud baca-bacaan kalau selain Al-Quran itu syirik. Tapi kalau bacaan Al-Quran untuk mengobati, itu yang syariat datang membolehkannya, sebagaimana Nabi amalkan dan para sahabat. Jadi maksud hadits maksud hadits inna ruqa wat tamaim syirkun. Ruqyah dan tamimah, jimat adalah kesyirikan. Ruqyah dimaksud apa? Baca-bacaan selain Al-Quran. Ini yang kita kenal dengan jampi. Ini. Enggak tahu apa dah baca. Enggak tahu apa dah baca. Hah? Itu syirik. Nah, tapi bacaan Quran dari ruqyah juga itu diperbolehkan. Kalau jimat jelas, tamaim, jimat jelas. Nah, ini hadits ada, tidak ada ruqyah kecuali untuk itu, sakit. Maka gurunya menjawab, qala qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Gurunya tadi siapa? Sa'id bin Jubair. Dia puji muridnya, Masya Allah. Ini pelajaran kita ambil di sini bagi para pendidik, ya, para guru PTK, guru SD, guru itu selalu memberikan tasjih kepada muridnya biar salah. Tasjih itu semangat, didorong untuk terus berkembang, semangat. Jangan dibuat down dia, tidak, tapi diberi semangat. Diberi semangat. Itu seperti ini. Ini kan dalam hatinya gurunya, ini salah ini, ya kan? Salah pemahaman. Tidak ada di dalam hadits yang disampaikan oleh Sya'bi untuk anjuran meminta ruqyah. Faham? Tapi gurunya memuji. Sungguh telah berbuat baik orang yang mengamalkan sesuai apa yang didengar. Subhanallah. Maksudnya betul, sudah, tidak salah itu sudah. Karena kamu beramal sesuai dengan apa yang
Kamu dengarkan apa ya, ilmu apa yang sampai kepadamu itu yang kamu amalkan. Ini benar. Nah, baru disampaikan gurunya. Ya. Jadi memang diberi semangat itu murid, tasji'. Ya. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi. Nabi selalu mentasji' murid-muridnya, memberikan semangat ketika ya gurunya melihat ya dia aman dari riya. Ya kadang dipuji, tidak apa-apa, itu tasji' sebagai penambah semangatnya. Ya kan? Abu Musa al-Asy'ari pernah sholat malam, Nabi lewat mendengarkan suaranya malam-malam. Ya. Besok pagi Nabi katakan kepada Abu Musa, laqad utita mismaron min mazamiri ali Daud. Kamu telah diberikan seruling dari keluarga Daud. Maksudnya apa? Suaramu, masya Allah, indah sekali suaramu. Nabi cerita, semalam saya dengarkan kamu sholat. Apa kata Abu Musa al-Asy'ari? Ya Rasulullah, lau araftu makanaka lahabbartu laka tahbira. Ya Rasulullah, kalau saya tahu tadi malam kamu dengarkan suaraku, saya tambah keindahannya. Itu baru masih setengahnya. Nabi sudah puji sedemikian pujiannya. Ternyata belum. Subhanallah. Indah suaranya beliau. Ya, sangat indah suaranya. Ya, ini pujian kan? Pujian. Itu tasji' oleh diberi supaya semangat. Nah, muridnya mengatakan, gurunya mengatakan, qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Telah berbuat baiklah orang-orang yang beramal sesuai dengan apa yang didengar. Walakin, akan tetapi, gurunya mengatakan, haddatsana Ibnu Abbasin, tapi pernah menceritakan kepada kami Ibnu Abbas. Ya, dia bawa juga sanad dari gurunya. Ibnu Abbas dia, sahabatnya radhiyallahu taala anhu. Telah disampaikan kepada kami dari Ibnu Abbas, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan kepada Ibnu Abbas, uridat alayyal umam. Telah diperlihatkan, kata Nabi, kepada saya umat manusia dari Nabi Adam sampai terakhir, semuanya diperlihatkan manusia. Nabi. Fara'aitun nabiyya wa ma'ahu rahtu. Saya melihat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada nabi yang pengikutnya cuma rohat 3 sampai 9. 3 sampai 9 pengikutnya. Wan nabiyya wa ma'ahu rajul wa rajulan. Kata Nabi, saya diperlihatkan ada nabi yang pengikutnya cuma 1 dan 2 orang. Wan nabiyya laisa ma'ahu ahad. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada nabi yang tidak ada pengikutnya sama sekali. Subhanallah. Pelajaran yang kita bisa ambil dari sini, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, bahwa jangan melihat kebenaran itu dengan jumlah. Jangan melihat, oh ini benar, ini kayaknya banyak orang ini. Jangan melihat banyaknya. Karena di sini Nabi ada yang tidak ada pengikutnya, ada yang cuma 2, 1 orang. Apa kita katakan Nabi ini salah karena sedikit? Tidak. Nabi Nuh berdakwah berapa tahun? 950 tahun. Al-fasanatin ila khamsina ama, 1000 kurang 50, 950 tahun. Tapi yang ikut di perahu cuma siapa? Anaknya pun tidak beriman. Apa kita katakan Nuh gagal dalam dakwah? Salah dakwahnya? Tidak. Yang kedua, kita mengambil pelajaran bahwa keberhasilan dalam dakwah itu bukan dilihat dengan banyaknya pengikutnya. Tidak. Bukan dilihat, oh ini berhasil dakwahnya, ini ustadz ini. Ya karena banyak followernya, banyak pengikutnya. Tidak. Tidak seperti itu. Karena buktinya Nabi Nuh tetap kita katakan di atas kebenaran. Berhasil dakwahnya. Masa kita katakan Nabi Nuh gagal dalam dakwah karena tidak ada yang ikut di perahu? Oh salah kita kalau begitu. Berhasil dalam dakwah, berhasil, sangat berhasil. Karena keberhasilan dilihat adalah ketika dia istiqomah sampai mati berdakwah. Adapun hasil serahkan kepada Allah, karena hidayah di tangan Allah. Lihat, Nabi cuma menyampaikan saja. Nabi cuma menyampaikan saja. Demikian pula seorang dai yang menyampaikan saja. Ada yang ikut, alhamdulillah. Kalau tidak, ya di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas ya? Baik. Jadi ada yang pengikutnya cuma 1-2 orang. Baik. Kemudian kata Nabi SAW,
Id rufi'a li sawadun azim, tiba-tiba diperlihatkan kepada saya sawadun azim, hitam yang banyak sekali. Saking banyaknya warna hitam di ufuk. Kata Nabi, fadonantu annaha ummati, saya menyangka itu adalah umatku. Saya menyangka itu adalah umatku. Faqila li hadza Musa wa qaumuh. Kata Nabi, ini yang banyak ini di ufuk, saya kira ini umatku. Ternyata dikatakan kepada saya itu Musa dan kaumnya. Ini menunjukkan Nabi Musa AS banyak pengikutnya. Masya Allah, sampai hitam. Fanadhartu fa'idha sawadun azim. Maka saya melihat di tempat yang lain, saya melihat hitam yang lebih banyak lagi daripada itu. Faqila li, dikatakan kepadaku, hadhihi ummatuka. Ini baru umatmu ya Muhammad. Kita mengambil faedah di sini bahwa umat Islam adalah umat yang paling banyak. Inilah keutamaan mereka. Datang paling terakhir. Biasanya kan kalau kebiasaan yang terjadi paling terakhir tidak dapat, atau dia dapat yang jelek-jelek, ya kan? Ya. Tapi indah umat Islam. Umat Islam datang paling terakhir, tetapi mereka adalah yang paling afdal, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari sahabat Mu'adz bin Abi Haidah, dikeluarkan Imam Ahmad dan selainnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antum tufuna sab'ina ummah antum khairuha wa akramuha 'ala Allah azza wa jalla. Kalian, kata Nabi sallallahu menggenapkan 70 umat, tapi kalian adalah yang paling baiknya, yang paling mulianya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal paling terakhir datang. Dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi, nahnul akhiruna wa awwaluna yaumal qiyamah. Kami paling terakhir tapi paling pertama pada hari kiamat. Paling pertama apa? Paling pertama dihisab, paling pertama masuk ke dalam surga. Jadi umat-umat para rasul yang lain yang masuk surga, yang mengikut kepada rasul mereka di belakang. Umat Nabi dulu yang paling pertama masuk ke dalam surga. Padahal paling terakhir, tapi paling pertama pada hari kiamat. Ini keutamaan yang besar. Di sini nampak jelas keutamaan umat Islam paling banyak, iya, mengalahkan umat Nabi Musa. Tapi menunjukkan juga di sini kita mengambil pelajaran, umat Nabi Musa juga apa? Banyak, tapi masih dikalahkan oleh umat Islam. Adapun firman Allah, wa anni faddaltukum alal alamin, kata Allah, wahai Musa, untuk Bani Israel, saya afdolkan kalian, saya muliakan kalian, saya lebihkan kalian daripada manusia selain kalian, alal alamin. Kata para ulama, itu di zaman itu, pada waktu itu Bani Israel yang paling afdol. Setelah muncul umat Islam yang paling mulia. Umat Islam yang paling mulia. Kemudian pelajaran yang lain yang kita bisa ambil dari kisah ini, bahwa kita sebagai umat Islam bersyukur, ya kan? Kita sebagai umat Islam bersyukur besarnya keutamaan yang Allah pilihkan untuk kita. Besarnya keutamaan yang Allah pilihkan untuk kita. Allah pilih kita menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat seorang Rasul yang paling mulia, yang diberikan maqamam mahmuda, diberikan keutamaan maqamam mahmuda. Atau maqamam mahmuda, kedudukan yang paling terpuji, yang kita doakan Nabi dalam doa ketika kita dengarkan muadzin, Allahumma rabba hadhi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqamam mahmudan alladhi wa'adta. Wahai Engkau ya Allah, pemilik panggilan yang sempurna ini, dan untuk salat ini tegakkan, berikanlah wasilah keutamaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berikanlah kepada beliau kedudukan yang paling terpuji. Dalam Al-Quran, asa ayyaba'athaka rabbuka maqamam mahmuda. Wahai Muhammad, Allah akan berikan kepadamu maqamam mahmuda. Apa itu maqamam mahmuda? Dalam hadits Nabi jelaskan, maqamam mahmuda adalah syafaatul uzma, syafaat yang paling besar. Itu ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, mereka datang kepada Nabi Nuh meminta syafaat agar Allah mempersegerakan hari hisab, hari perhitungan. Nabi Adam mengatakan, nafsi nafsi, diriku diriku, saya tidak bisa. Datang kepada Nabi Nuh, datang kepada, dan terusnya. Semua Nabi dan Rasul yang didatangi oleh manusia pada waktu itu meminta udzur, saya tidak bisa, nafsi nafsi. Datanglah mereka kepada Nabi SAW. Nabi mengatakan, analaha, saya pemilik syafaat itu. Beliau datang kepada Allah dalam keadaan bersujud. Allah mengatakan, ya Muhammad, irfa' ra'sak wasal tu'ta, isfa' tu syaffa.
Angkat kepalamu wahai Muhammad, minta syafaat saya beri. Ini maqam mahmud. Ya. Allah milih kita menjadi umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memanggil nabi dan rasul yang lain dengan namanya. Ya kan? Ya Yahya, khudhil kitaba biquwwah. Ya Musa, inni istafaituka 'alan nas bi risalati wa bi kalami. Ya Zakaria, ya Ibrahim. Dipanggil dengan namanya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak pernah Allah manggil beliau dengan namanya. Dipanggil dengan gelarnya. Ya ayyuhar rasulu, balligh ma unzila ilaika. Ya ayyuhan nabiyyu taqillah. Wahai Rasul, bertakwalah kepada Allah. Wahai Nabi, bertakwalah kepada Allah. Wahai Rasul, sampaikan tugasmu. Coba. Tidak ada dipanggil namanya. 4 kali penyebutan nama beliau dalam Al-Quran. 4 kali. Semua pujian. 4 kali disebut. Tapi bukan panggilan. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Wa ma Muhammadun aba ahadi min rajalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin. Wa ma unzila ala Muhammad, dalam surah Muhammad. Yang terakhir dalam surah Fat, di akhirnya Muhammadur Rasulullah. 4 kali. Tidak ada panggilan. Nabi Musa meminta keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Musa, wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Ya Allah, saya bersegera kepadamu agar engkau ridho. Tapi Allah untuk Nabi, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Saya akan berikan kamu wahai Muhammad agar kamu ridho. Tapi Nabi Musa mengatakan, ya Allah, saya bersegera kepada perintahmu agar engkau ridho kepadaku. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah akan memberi kamu wahai Muhammad agar kamu ridho. Beda. Ini keutamaan Allah Subhanahu wa taala untuk umat Islam. Nabinya, nabi yang paling mulia. Sedemikian rupa Allah muliakan beliau alaihi salatu wassalam. Kebanggaan tersendiri untuk kita. Ya kan? Untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Menjadi umat Islam. Subhanallah, apa yang kurang? Digabung dengan 3 nikmat tadi yang kita sebutkan di awal pembahasan. Nikmat Islam dan sunnah. Oh, subhanallah. Apa yang kurang dari kita? Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melihat hitam yang sangat besar, dikatakan kepada saya, itulah umatmu. Hadi ummatuk. Kemudian dikatakan kepada beliau, wa ma'ahum sab'una alfan yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala adzab. Nah, sudah muncul ya. Dikatakan kepada Nabi, wahai Muhammad, itulah umatmu. Tapi di antara kebanyakan mereka itu, yang banyak itu, di antara mereka ada 70.000 orang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Maksudnya apa di sini? Karena ada di antara umat Islam yang masuk ke dalam surga dengan hisab. Jadi Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah dalam akidah salaf mengatakan 3 keadaan umat Islam, 3 keadaan orang beriman, 3 golongan orang beriman pada hari akhirat. Pertama, yang ini masuk surga tanpa hisab, tidak ditimbang amalannya, tidak didampakkan amalan-amalannya, tidak ada proses, langsung. Yang kedua, ada yang melalui proses hisab. Dihisab dulu, tapi tidak masuk dalam neraka, tidak. Hisab, masuk surga. Yang ketiga, dihisab, terus ke neraka. Disiksa sesuai dengan kadar dosanya, selama tidak pernah berbuat kesyirikan, akhir perjalanan mereka surga Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaan umat Islam. Di luar itu, khalidan fiha, kekal dalam neraka. Orang-orang kufar yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tanpa hisab. Tidak ada. Apalagi azab. Tidak. Oh, berarti ada umat Islam yang disiksa dulu? Ada. Para pelaku dosa. Itu pun kalau mereka meninggal membawa dosa sebanyak gunung, selain kesyirikan, tahtal masyiah, dibawa kehendak Allah. Maksudnya apa tahtal masyiah? Kalau Allah kehendaki, tidak disiksa, langsung ke surga, diampuni dengan rahmat Allah. Kalau Allah kehendaki, masuk dulu ke dalam neraka, disiksa sesuai dengan kadar dosanya, masuk ke dalam surga. Wa anna ila rabbikal muntaha, hanya kepada Allah tempat kembali kalian, tidak ada yang lain.
Ya, hanya ada dua golongan di sana ikhwan fiddin. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Sekelompok di dalam surga, sekelompok di dalam neraka yang menyala-nyala. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Kata Allah, dialah Allah yang membuat tertawa dan membuat menangis. Ada yang tertawa, ada yang menangis. Faminhum syaqiyyun wa sa'id. Di antara mereka ada yang sengsara dan ada yang bahagia. Dua golongan. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuhun. Hari tatkala ada wajah-wajah yang memutih dan ada wajah-wajah yang menghitam. Dua golongan. Kita tinggal berusaha saja. Kita tidak tahu di mana kita. Tapi pasti ada kita di situ. Takdir kita sudah ada. Tapi kita tidak tahu di mana kita. Di depan Nabi SAW, sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau kita sudah ditakdirkan surga atau neraka, untuk apa beramal? Sandar. Bersandar. Apa kata Nabi? La. I'malu fakullun muyassaru lima khuliqa lahu. Kata Nabi, jangan. Beramallah. Karena semua kita dimudahkan dengan apa yang dia ditakdirkan untuknya. Kalau Allah takdirkan kita menjadi penghuni surga, maka Allah senantiasa menjaga kita, memberikan taufiknya mengarah kepada amalan penghuni surga. Tapi kalau takdir kita di neraka, maka Allah mudahkan kita beramal dengan amalan penghuni neraka. Oleh karena itu lihat diri kita. Kalau bergelimang dengan dosa, bermaksiat, pindah. Ganti takdirmu dengan takdir yang lain. Pindah jalan. Jangan pasrah. Apa konsekuensi dari pasrah? Tidak mau beramal. Silahkan. Kata Allah, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Kata Allah, siapa yang mau beriman silahkan, siapa yang mau kafir silahkan. Kami siapkan untuk orang-orang yang zalim neraka yang nyala-nyala, yang melelehkan otak-otak mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi ini keutamaan untuk mereka. Jadi sudah mendapatkan keutamaan, ada keutamaan khusus 70.000 orang. Dalam riwayat yang lain dikeluarkan oleh Tirmidzi di luar Sahihain disebutkan dalam riwayat setiap satu membawa 70.000 lagi. Setiap satu orang yang 70.000 ini membawa 70.000 lagi. Berarti 70.000 dikali 70.000 kali sendiri. Iya, 70.000 kali 70.000 lagi. Iya. Kemudian setelah subhanallah, Nabi tidak sebutkan namanya. Nabi disebutkan namanya. Tidak ada. Fulan, Alan, tidak ada. Abdullah, Ahmad, Fulan, tidak ada namanya. Mereka 70.000 di sini dalam hadis. Kata rawinya, "Tsumma nahadu." Iya. Fadakhala manzilah. Kemudian Nabi berdiri, bangkit, masuk rumahnya. Istilahnya tak gantung ini. Siapa di? Jadi Nabi setelah bercerita begitu, ada keutamaan untuk umat Islam secara khusus, Nabi berdiri, pulang ke rumah, masuk. Fakhadun nasu fi ulaika. Kata rawi hadits ini, maka kami pada waktu itu sahabat yang dari situ larut membicarakan, begadang membicarakan siapa itu mereka itu. Karena Nabi dah sebutkan, pokoknya ada deh. Ada. Sahabat, siapa ini? Nah, di sini kita mengambil pelajaran bagaimana semangat sahabat mengejar keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Mereka tidak tinggal diam. Siapa ya? Pada suatu malam Nabi mengatakan, la utiyanna rayata qadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullaha wa rasuluh. Di malam hari Nabi katakan, besok bendera ini, perang Khaybar. Besok bendera ini saya akan berikan kepada seorang lelaki yang dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasul mencintai dia. Nabi disebut nama. Besok pagi kata rawinya, sahabat berlari, berlomba datang kepada Nabi untuk apa? Kira-kira? Mengambil bendera. Pas berkumpul di depan Nabi, Nabi katakan, mana Ali bin Abi Thalib? Aina Ali bin Abi Thalib? Nabi, sahabat tidak mengatakan, jamin cari yang tidak ada, Rasulullah ini mau saja. Nabi cari Ali bin Abi Thalib. Mana Ali bin Abi Thalib? Sahabat mengatakan, washtaka baina ainai. Rusak, sakit matanya beliau. Kata Nabi, panggil ke sini. Dipanggil. Mereka datangkan juga. Ali bin Abi Thalib didatangkan. Nabi ruqyah matanya, ditiup dengan tiupan. Kata rawinya, seakan-akan mata beliau tidak pernah sakit, sembuh. Maka Allah pun menangkan melalui tangannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Ini semangat sahabat. Ini sama ini persis.
Namanya tidak ada. Maka faqala ba'duhum, sebagian sahabat yang malam itu membicarakan siapa mereka ini. Sahabat mengatakan, fala'allahumul ladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kayaknya mereka ini, kita enggak. Kayaknya mereka ini yang menemani terus Nabi SAW dimanapun Nabi pergi. Sebagian mengatakan, kayaknya bukan. Wa qala ba'duhum fala'allahumul ladzina ulidu fil Islam falam yusyriku billahi syai'a. Kata mereka, sebagiannya kayaknya ini mereka ini yang lahir dalam keadaan Islam dan tidak pernah berbuat kesyirikan. Para sahabat kan, ada yang sebagiannya orang-orang jahiliyah dulu, kan? Tidak, masih beragama musyrik. Jadi mereka, kayaknya sudah tidak ada ini. Ini kayaknya mereka yang betul-betul lahir dalam keadaan Islam, tidak pernah berbuat kesyirikan. Wa dzakaru asya, dan mereka menyebutkan alasan-alasan yang lain. Fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi pun keluar dari rumahnya. Fa akhbaruhu. Nabi mengkhabarkan, mereka mengkhabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengkhabarkan tentang apa? Maksudnya semalam ini kami risau, bertanya-tanya, mencari siapa mereka ya Rasulullah. Siapa mereka ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Ternyata Nabi sebutkan cuma sifat. Nabi tidak sebutkan siapa mereka. Nabi sebutkan cuma sifat. Kata Nabi, humul ladzina la yastarqun wala yaktawun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Kata Nabi SAW, mereka adalah yang pertama yang tidak pernah minta ruqyah. Ingat kisah sebelumnya tadi? Berarti Said bin Jubair membawakan hadits ini untuk memberikan hujjah kepada muridnya tadi yang minta ruqyah. Kan minta digigit, disengat. Apa yang kamu lakukan? Saya minta ruqyah. Apa dalilmu? Hadits tadi. Sudah beliau sebutkan, Ibnu Abbas menceritakan kepada saya hadits ini. Jadi mereka kata Nabi SAW yang tidak pernah minta ruqyah. Para ulama menjelaskan, minta ruqyah tidak haram, makruh. Boleh, makruh. Maksudnya kalau dilakukan tidak berdosa, tapi makruh. Karena kata mereka dalilnya, ada seorang wanita pernah, wanita ini penduduk surga, kena penyakit ayan, epilepsi, datang kepada Nabi minta ruqyah. Apa kata Nabi? Kalau saya ruqyah, insya Allah kamu sembuh. Tapi kalau kamu bersabar, walakil jannah, kamu bersabar, kamu untuk umum surga. Yang mana kamu pilih? Saya pilih surga. Perhatikan kata para ulama, Nabi tidak menegur, jangan kau minta ruqyah. Nah boleh. Kata Nabi, kalau saya ruqyah kamu, insya Allah kamu sembuh. Tapi kalau kamu bersabar, walakil jannah, untuk surga. Maka dia memilih untuk bersabar. Kemudian perempuan ini mengatakan, tapi doakan saya Rasulullah agar kalau penyakit saya kambuh, aurat tidak terbuka. Maka orang ini jadi penghuni surga. Ini dalil mereka mengatakan minta ruqyah makruh. Maksudnya apa? Dia melakukan hal yang tidak afdol. Afdolnya tidak minta ruqyah. Tapi kalau di ruqyah tanpa dia minta, maka masih masuk dalam keutamaan ini. Tidak keluar dari dalam keutamaan itu karena bukan dia yang minta. Makanya di sini dikatakan la yastarkun, tidak minta di ruqyah. Karena Nabi pun sendiri pernah diruqyah oleh malaikat Jibril ketika disihir oleh orang Yahudi. Dia diruqyah. Tapi tidak minta ruqyah. Paham? Di sini pembahasannya la yastarkun, yang tidak minta ruqyah. Paham? Yang kedua, kata Nabi, wala yaktaun, tidak berobat dengan kai, panas besi, dipanaskan, ditempelkan ke badan yang sakit. Ini biasa orang Arab pakai, jalur terakhir. Ini juga kata para ulama makruh karena sebagian sahabat ada riwayat dari yang sahih dari mereka melakukan ini. Sebagian sahabat. Jadi kalau berobat dengan kai juga tidak masuk dalam keutamaan 70.000 orang ini. Wala yatatayyarun, kata Nabi, dan mereka tidak bertatoyur. Apa itu tatoyur? Dari kata tuyur. Kalau kita terjemahkan menganggap sial. Dari kata tuyur. Kenapa dari kata tuyur? Karena orang dulu, orang jahiliyah itu kesialan mereka pakai burung.
Kalau mereka terbang, kalau mereka mau safar atau yang lainnya, mereka ambil burung, mereka terbangkan. Kalau ke kanan baik, kalau ke kiri buruk. Iya. Nah, sekarang tidak, bukan cuma burung. Bicara-bicara ada toke, betul. Ya, ada cicak bunyi, betul. Banyak kesialan-kesialan yang mereka anggap sekarang. Mau keluar rumah lihat bencong, sial. Hah? Banyak sekali kesialan tingkat itu kesialan-kesialan yang mereka anggap. Berkembang seiring dengan perkembangannya zaman. Subhanallah, ini kejahilan. Nah, ini kata Nabi SAW tidak pernah bertatayur. Oleh tatayurun. Ya. Bunyi burung di atas rumah ya, ada yang meninggal. Ya. Serak apa ya? Itulah seperti itu. Tatayur namanya, menganggap sial. Menganggap sesuatu yang tidak ada hubungan sebab akibat memberikan pengaruh. Itu syirik. Jelas ya? Jadi kalau menganggap sesuatu yang tidak ada hubungan sebab akibatnya secara kauni bisa memberikan pengaruh, syirik. Nah, apa hubungannya burung dengan ajal orang meninggal? Tidak ada hubungannya. Apa hubungannya itu bencong dengan sial? Tidak ada hubungannya. Tidak ada kaitannya itu. Iya. Jelas ya? Ini tatayur namanya, kesialan, menganggap sial dengan sebab yang tidak ada kaitannya. Ya, kalau saya katakan paku ini masuk ke dalam kayu dengan sebab saya pukul, ya ada kauni. Ada sebab kauni terjadi dengan sebab akibat. Tapi kalau tidak ada kaitannya terbukti secara kauni, nah boleh kita katakan itu bisa berpengaruh. Ya, sama dengan obat. Kita berobat, iya, menempuh sebab itu ada sebab kauni, ada hubungan sebab akibat. Tapi ingat, ketika menempuh sebab, ya, menempuh sebab, kita tidak boleh bersandar kepada sebab itu. Tidak boleh. Pertama, sebabnya syar'i, dibolehkan, bukan yang haram. Yang kedua, jangan bersandar penuh dengan sebab. Kenapa? Karena bagaimanapun kuatnya sebab itu bisa berpengaruh ketika Allah tidak takdirkan terjadi, tidak terjadi. Contohnya, api, sebab yang paling besar membakar dan menghanguskan, ya tidak? Ya kan? Tapi Nabi Ibrahim ketika dilempar ke dalam api, terbakar? Tidak. Kata Allah, "Qulna ya naru kuni bardan wa salamun ala Ibrahim." Kami katakan, ya api, dinginlah kamu, dingin. Ya kan? Bagaimanapun pengaruhnya sebab itu, kalau Allah tidak izinkan, tidak izinkan. Makanya kita ketika menempuh sebab jangan bersandar kepada sebab. Minum obat, mentong ini obat ini, mantap. Lupa di sana ada sebab yang utama, itu Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai sebab saja mendatangkan kesembuhan. Jelas ya? Ini tatayur. Yang terakhir, wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka lah, kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ini bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita lihat 3 sebelumnya, ini semua berkaitan dengan ketawakalan, ya kan? Minta ruqyah. Ya, makanya Nabi mengatakan kamu bersabar, tawakal kepada Allah, tempuh sebab. Yang kedua juga berobat. Banyak yang lain. Yang ketiga juga seperti itu. Kenapa dia bertatayur? Kenapa dia menganggap sial ini dan itu? Kenapa? Tidak tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi bersabda, Allah berfirman, "Ana 'inda dzunni 'abdi bi." Kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, saya sesuai dengan sangkaan hamba kepadaku. Makanya kita selalu disyariatkan untuk berprasangka baik kepada Allah. Insyaallah kebaikan ini, insyaallah kebaikan. Kita dapatkan kebaikan. Ya kan? Karena Allah sudah janji bahwa saya sesuai dengan sangkaan hamba kepadaku. Apapun yang terjadi, baik atau buruk, harapkan kebaikan di balik itu. Selalu berprasangka buruk, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, jauhkan prasangka buruk. Itulah hakikat ketawakalan, sandarkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala fa huwa hasbuh. Allah mencukupinya. Setelah menyebutkan ini, setelah menyebutkan ini, rawi mengatakan faqama Ukasha bin Mihsan. Ukasha, 2 bacaannya, bisa Ukasha, bisa Ukasha. Bisa domba, bisa tidak. Faqama Ukasha bin Mihsan. Sahabat yang mulia di situ ada, namanya Ukasha bin Mihsan. Yang mendengarkan itu, ini 70.000 orang ini, Masya Allah. Dia berdiri dan mengatakan, "Ya Rasulullah, ud'ullaha li ayyaj'alani minhum." Ya Rasulullah,
doakan kepada Allah, mintakan kepada Allah untuk saya agar Allah menjadikanku termasuk dari mereka 70.000 orang ini. Kata Nabi, anta minhum. Masya Allah, selesai hidup, enak, ada jaminan. Anta minhum, kamu sudah dapat jelas. Nah, di sini ada akidah ahli sunnah, bahwa akidah ahli sunnah tidak boleh menentukan sorga bagi orang-orang yang baik ketika dia masih hidup dan neraka bagi orang-orang yang berada di atas keburukan ketika mereka masih hidup. Tidak boleh, kecuali yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Yang berbuat baik kita harapkan kebaikan, kita harapkan untuk dia kebaikan. Yang berbuat kejahatan, berbuat maksiat, kita khawatirkan dirinya. Tapi kita tidak boleh memvonis neraka surga, neraka surga. Tidak boleh. Nah, ini salah satu di antara sahabat yang sudah ada rekomendasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Sebagaimana juga sahabat yang mulia 10 orang itu, mubasysyirina bil jannah, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Ya, ini di antaranya Ukasyah. Demikian pula Thabit bin Qais bin Syammas. Ya kan? Dia hadits tersendiri, dia disebutkan jaminannya ketika turun firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd an tahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Kata Allah, wahai orang-orang beriman, jangan kalian angkat suara kalian melebihi suara Nabi di depan Nabi, terhapus amalan kalian, kalian tidak tahu. Ketika turun ayat ini, Thabit bin Qais bin Syammas menangis sejadi-jadinya, menangis kencang. Ada sahabat yang melihatnya, kenapa kamu menangis? Saya pernah mengangkat suaraku tinggi di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Dilaporkan oleh Nabi, ya Rasulullah, itu Thabit bin Qais bin Syammas menangis. Apa kata Nabi? Kabarkan kepada dia, innahu laisa min ahli nar, innahu min ahli jannah. Kabarkan kepada dia bahwa dia bukan penduduk neraka, tapi dia penduduk surga. Sampai Anas mengatakan, dalam akidah salaf ashabul hadits, Imam As-Sabuni menyebutkan, Anas mengatakan, Thabit bin Qais bin Syammas yamshi baina adhurina wa nahnu na'taqidu annahu min ashabil jannah. Kata Anas, Thabit bin Qais bin Syammas berjalan di tengah-tengah kami, salat bersama kami, dan kami sudah berkeyakinan semua bahwa dia adalah penghuni surga. Subhanallah. Tidak ada hasad para sahabat. Tidak ada datang, ada misalnya penghuni surga. Tidak ada. Tidak ada hasad dari mereka. Mereka rela, ridho dengan itu. Itu sahabat. Ini diantaranya Ukasyah, Thabit bin Qais bin Syammas, dan Hasan dan Husain. Kata Nabi apa? Sayyida syababi ahlil jannah. Mereka berdua adalah pimpinannya anak-anak muda di dalam surga. Ya, jelas ya? Ya. Kata Nabi, anta minhum, kamu dari mereka. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa sebagaimana yang kita telah sebutkan tadi, bahwa para sahabat itu bersemangat. Ya, himmah mereka tinggi, semangat yang kuat. Ya. Dalam Musnad Imam Ahmad rahimahullahu taala dari Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah berkata, balaghani anna rajulan sami'a minan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam haditsan fashtaraitu ba'iran wa shaddadtu ilaihi rahli wa masirtu ilaihi syahra fa idza huwa Abdullah bin Unais. Kata Jabir bin Abdullah, ketika saya dengarkan saya dengarkan bahwa ada satu orang yang dia dengarkan hadits langsung dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kata Jabir bin Abdullah, saya beli onta, saya siapkan perbekalanku, saya menuju kepada dia 1 bulan perjalanan. Karena dia di Syam. Sahabat ini, Abdullah bin Unais namanya. Dia di Syam. Jabir bin Abdullah di Madinah. Sampai di rumahnya, Abdullah bin Unais kaget, di depannya ada sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah. Kata Jabir, apakah kamu dengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hadits?
Kata beliau, iya, sami'tun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, yuhsyarullahu al-khalaiqu yaumal qiyamah hufatan uratan gurla. Kata beliau, saya dengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia dibangkitkan pada hari kiamat hufah, tidak berpakaian, tidak beralas kaki, uratan, tidak berpakaian, gurlan, tidak disunat. Ini haditsnya. Oh iya, pulang. Satu hadits 1 bulan pulang. Selesai. Perhatikan himmah, semangat yang tinggi. Ya, kita naik motor mungkin cuma 5 menit, 10 menit, 15 menit, masih malas-malas juga. Ya syukur-syukur ikhwan ada yang mengajari kita ilmu agama. Nikmat besar. Ya. Kita masih bersyukur ada asatidzah kita di sini mengajarkan kita ilmu agama Allah. Banyak tempat yang mau belajar butuh ustadz, butuh ini, tidak ada yang ajarkan mereka. Online mami. Online mami. Tidak ada pengajar. Tidak ada yang mengajarkan ilmu agama kepada mereka. Nah, kita subhanallah. Ustadz-ustadz di sini mengajarkan kita ilmu setiap hari mungkin. Kini kita kurang bersyukur mungkin kita. Oleh karena itu Ayub As-Sikhtiyani rahimahullah ta'ala berkata, min sa'adatil ajam wal ahdath ayyuwaffiqa lahum bi alimi sunni yu'allimuhum. Kata Ayub As-Sikhtiyani, Ayub ibni Abi Tamimah As-Sikhtiyani, kata beliau, dari kebahagiaan, keberuntungan orang-orang non Arab dan anak-anak muda. Apa itu? Ketika Allah berikan kepada mereka taufik, kepada mereka seorang alim yang mengajarkan kepada mereka ilmu agama. Subhanallah. Ini kadar seorang pengajar di sisi para salaf. Iya. Abu Salamah Ibn Abdurrahman, tahu? Seorang tabi'in, muridnya Ibnu Abbas. Terjadi perselisihan, pernah menyebutkan 1 ucapan, 2 ucapan yang menjelekkan Ibnu Abbas. Guru kami Syekh Muhammad Al-Imam menyebutkan dalam kitabnya Al-Ibanah athar ini dengan sanad yang sahih, sanad yang sahih. Abu Salam bin Abdurrahman pernah berucap dengan 1 ucapan, 2 ucapan yang menyudutkan gurunya. Kata beliau, di akhir kehidupannya menyesal. Allah haramkan ilmunya Ibnu Abbas kepada beliau. Di akhir kehidupannya beliau mengatakan, lau rafaqtu Ibnu Abbasin lastafattu minhu ilman katsira. Seandainya saya tetap bersama Ibnu Abbas, saya akan dapatkan ilmu yang banyak. Ibnu Abbas saya tidak kenal. Penerjemah umat Islam, alim terhadap ilmu Al-Quran, didoakan oleh Nabi SAW, Allahumma alimu ta'wil, Allahumma faqih fid dini wa alimu ta'wil. Ya Allah, faqihkanlah di dalam agama Allah dan ajarkanlah dia ilmu tentang tafsir. Ya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengajari kita ilmu agama. Ya. Bagaimana cara bersyukurnya? Hadiri majelisnya. Itu cara bersyukur kita kepada Allah. Ya kan? Cara bersyukur yang paling baik adalah dengan memanfaatkannya, meningkatkannya. Aisyah pernah bangun tengah malam. Nggak usah lanjut habis duhur ya. Nggak ada habis duhur. Terakhir ini, Aisyah bangun tengah malam melihat Nabi sholat malam bengkak lututnya, pecah-pecah kakinya. Kata Aisyah, ya Rasulullah, kenapa engkau lakukan ini? Telah diampuni dosamu yang lalu dan yang akan datang. Apa jawaban Nabi? Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Tidak bisa kau Aisyah, saya menjadi orang yang bersyukur. Ini bentuk kesyukuran. Oleh karena itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, manfaatkan. Iya. Ustaz-ustaz kita mengajar ilmu agama, hadir menjadi mereka, masya Allah, nikmat yang besar. Setelah itu, terakhir ya, berdiri 1 orang lagi. Berdiri juga untuk apa kira-kira? Mau pulang? Hah? Enggak, minta juga. Berdiri juga. Dia mengatakan, ya Rasulullah,
ud'ullah ayyajalan minhum. Minta doakan saya kepada Allah, saya juga mau. Saya juga masuk ke situ. Apa kata Nabi SAW? Sabaqaka biha Ukasha. Ukasha mendahuluimu. Nabi menutup pintu. Karena kalau Nabi mengatakan kamu juga, sebentar berdiri semua. Berdiri semua. Tapi Nabi perhatikan dengan kalimat yang indah tanpa menyakiti perasaan orang ini. Nabi mengatakan, "Enggak ada mikau, enggak ada tawamu." Atau bahasa yang lain. Tapi Nabi mengatakan, "Ukasha telah mendahuluimu." Ada sebagian yang mengatakan orang ini mungkin masuk juga. Karena Ukasha mendahuluimu, maksudnya kamu juga, hanya dia duluan. Iya. Tapi kebanyakan mengatakan tidak. Hanya Nabi memakai kalimat ini untuk agar tidak tersakiti perasaan. Ini dari akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhlak yang mulia dari Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, karena waktu dulu telah masuk, ini sebagian petikan faidah dari para ulama kita tentang hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita manfaat dari apa yang kita dengarkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis kita ini majelis yang marhumah, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu waliyyu dzalik wal qadiru alaihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.